Halo semuanya, hari ini kami akan membuat podcast ringan terkait sejarah pemikiran untuk tugas kuliah kami. Kami dari mahasiswi PJJ Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan. Hari ini saya akan membahas dengan teman-teman saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Iin Andriani. Halo, nama saya Bianca. Halo, nama saya Sophie. Halo, perkenalkan nama saya Leonora. Halo, nama saya Fani Oktavia. Oke, Halo, nama saya Kasobila. oke, oke Maudi. Nah, kira-kira teman-teman gimana nih untuk mata kuliah sejarah pemikiran? Baik, Berarti kita Lancar. lancar ya. Nah, berarti kita udah mau masuk UTS ya. Kira-kira nih sebelum masuk ke film, kalau menurut Sophie, sejarah pemikiran itu apa sih? Baik, kalau menurut saya, sejarah pemikiran merupakan suatu istilah yang digunakan secara berbeda-beda untuk mengacu pada penyelidikan tentang artikulasi pertalian ide-ide atau gagasan di masa silam. Pada intinya, ia berkenaan dengan kajian tentang ekspresi pemikiran yang tertulis dalam bentuk buku, esai, pamflet, dan khususnya tingkat pemikiran canggih dan reflektif dari para ahli. Oke, thank you Sophie. Nah, kira-kira nih berkaitan sama tugas kita untuk bikin podcast ringan, yaitu tentang mengenai film Groundhog Day. Kira-kira menurut Bianca, film itu tentang apa ya? oke. Untuk film Groundhog Day sendiri ini sudah cukup tua ya umurnya, karena ini dirilis pada tahun 1993 dan itu sudah sekitar 30 tahun yang lalu. Nah, film ini tuh menceritakan tentang Groundhog Day. Nah, Groundhog Day-nya ini sendiri merupakan suatu hari yang dimana di hari tersebut ada festival yang berhubungan dengan cerita rakyat yang ada di kota tersebut. Nah, ceritanya itu adalah tentang jika seekor marmut tanah muncul dari lubang, maka cuaca pun juga berawan, maka musim semi pun akan tiba. Nah, film ini tuh mengangkat dari sudut pandang perjalanan seorang jurnalis yang bernama Phil, yang diperankan oleh Bill Murray, yang merasa bosan karena selalu mendapat tugas untuk meliput Groundhog Day tersebut. Namun, saat menyelesaikan kegiatan liputan tersebut, mereka kan melakukan perjalanan pulang, namun terjebak karena ada badai salju, sehingga memaksa untuk mereka berteduh di sebuah hotel yang ada di kota tersebut. Namun, pada saat itu Phil malah terbangun dan menemukan ia berada di penginapan di kota yang dekat festival tersebut. Nah, setelah Phil merasakan hari keesokan harinya, namun dia melihat bahwa dia mencoba mengulangi hari-hari sebelumnya, jadi ia tetap berada di situasi yang sama. Oke, thank you Bianca. Berarti kalau gitu filmnya menarik ya, karena sampai saat ini masih digemari untuk ditonton dengan generasi-generasi kita saat ini. Berarti sosok Phil itu sosok yang pintar dan juga karir di pekerjaannya juga sukses sebagai reporter terkenal. Kira-kira nih, menurut kalian, apakah ada hubungannya cerita film ini dengan pemikiran Herakleitos, Parmenides, dan Plato? Mungkin aku mulai dulu dengan Maudi ya. Kira-kira menurut Maudi, pemikiran Herakleitos itu apa sih? Halo, menurut Heraklitos, segala sesuatu di dunia ini pasti berubah. Tidak ada sesuatu yang tetap. Semuanya
dalam keadaan menjadi, yang menjadi arti segala sesuatu berasal dari api. Sifat dasar api itu terus berubah, terus bergerak, dan tidak tetap. Karena itu, yang menjadi sebab asal mula segala sesuatu itu adalah gerak, perubahan, dan menjadi itu semuanya lewat dan tidak ada yang tetap. Realitasnya adalah perubahan atau menjadi itu. Nah, kaitan dengan film ini, film menjadi kegiatan yang berbeda dan berubah-ubah setiap harinya. Sama dengan pemikiran Herakleitois, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini berubah dan tidak tetap. Di awal cerita, Phil menjadi hidupnya dengan kegiatan negatif, yaitu minum alkohol, mendekati banyak wanita, bersikap egois, dan perlakuan buruk kepada orang lain. Pada akhirnya, Phil beradaptasi menjadi lebih baik, menolong orang miskin, menambah keahlian seperti bermain piano dan memahat es. Ini menandakan bahwa manusia bisa berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk. Segala semua yang ada di dunia ini mengalami perubahan. Oke, Seperti itu. Maudi. Berarti menarik ya, sesuatu yang ada di dunia ini mengalami perubahan. Nah, kira-kira nih, menurut Leo, pemikiran Parmenides itu seperti apa ya, Leo? Oke, sebelumnya aku mau kasih tahu kalau misalkan Parmenides sendiri itu merupakan ahli filsafat yang bertentangan, di mana filsafatnya bertentangan dengan Herakleitos, sebab ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada itu tidak berubah. Sesuatu yang bersifat tetap dan tidak berubah, serta hanya ada satu. Yang ada itu tetap, tak mungkin berubah, tak mungkin bergerak, juga tak mungkin kita kenal dan kita ketahui. Yang ada itu ada. Inilah yang disebut kebenaran yang tidak mungkin dipungkiri. Di mana dalam film itu, seperti yang kita ketahui, saat Phil melewati depresi, ada percakapan Phil dengan Rita, yaitu di mana Phil berkata, I'm a God. Kemudian kaitannya percakapan ini menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak bisa diubah, yaitu tentang Tuhan dari dalam diri Phil, sesuai dengan pemikiran Parmenides, sesuatu yang tidak bisa diubah, tetap, dan hanya satu. Terima kasih. Oke, Leo, berarti ini ya bertolak belakang dengan yang Herakleitos tadi. Yang satu itu eh, berubah, yang satu lagi adalah tetap. Jadi ini dua hal yang bertolak belakang. Nah, kira-kira nih yang terakhir pemikiran Plato menurut Fani apa sih? Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan siapa itu Plato. Plato itu merupakan seorang filsuf yang menganut paham idealisme. Plato memberi solusi dengan mengemukakan gagasan bahwa ada sesuatu yang tetap dan ada pula yang berubah. Menurut Plato, ide merupakan sesuatu yang memimpin pemikiran manusia. Ide bukanlah hasil pemikiran subjektif, melainkan ide itu objektif. Ide lepas dari subjek yang berpikir. Dalam film ini, adegan kita lantas menyaksikan seorang Phil yang telah berubah. Dia kini sosok selalu siap yang menolong dan berlaku ramah. Rangkaian adegan tersebut ingin menunjukkan bahwa Phil telah menjadi manusia pemberi, manusia yang senantiasa membantu. Semua perubahan Phil didapatkan dari pemikirannya sebagai manusia. Oke, Fani, berarti Plato sendiri pemikirannya itu adalah memadukan dua pemikiran yang bertolak belakang tadi, yaitu sesuatu yang berubah dan sesuatu yang tetap. Nah, kalau gitu aku mau tanya nih sama kalian semua, kira-kira kenapa sih kita wajib atau penting nggak sih kita tuh mempelajari mata kuliah sejarah pemikiran? Mungkin bisa dengan Bianca dulu. Oke, menurut aku itu penting karena pertama, asumsi dasar dari sejarah pemikiran itu adalah bahwa realitas hari ini merupakan perpanjangan atau pengalaman dari sejarah yang ada di sebelumnya. Oke, Bianca. Nah, kira-kira kalau ada lagi nggak sih kenapa kita mesti belajar sejarah pemikiran? Mungkin dengan Leo. Kalau menurut saya, karena struktur-struktur dalam alam pikiran manusia itu seringkali bertahan lebih lama daripada sekedar kegiatan atau kejadian-kejadian dalam struktur-struktur politik dan sosial ekonomi dan sebagainya. Itu Kak Iin. Oke, juga dengan Maudi mungkin bisa nambahin, kira-kira menurut kamu kenapa sih kita mesti belajar sejarah pemikiran?
Menurut aku, erat kaitannya dengan butir dua di atas ialah bahwa kekuatan pemikiran itu ternyata secara langsung atau tidak langsung mampu mempengaruhi perbuatan manusia daripada struktur-struktur kelembagaan yang bersifat fisik. Oke, Maudi, thank you. Fani, mungkin ada pendapat lain? Fani, sorry, belum suaranya. Nah, sip. Oke, maaf. Menurut aku, alasan mempelajari sejarah pemikiran ini memiliki harapan agar pemahaman sejarah yang benar semestinya ada gunanya bagi orientasi masa kini dan ada yang di masa akan datang. Wah, kalau gitu menarik ya untuk kita belajar sejarah pemikiran. Berarti sejarah pemikiran itu pemikiran-pemikiran di masa lampau yang sampai sekarang masih terkenal untuk pemikiran-pemikiran tersebut dan mempengaruhi kehidupan kita. Kira-kira kesimpulan dari film ini, kalau menurut Sophie apa? Mungkin dari tiga pemikiran itu diintikan dengan film dengan tiga pemikiran di masa Yunani kuno. Baik, jadi kesimpulannya adalah bahwa manusia dalam pemikiran filsafat Yunani kuno adalah bahwa manusia dapat melakukan perubahan dalam hidupnya dan meyakini sesuatu yang tetap, yaitu Tuhan. Dan dengan pemikiran atau ide-ide dalam diri manusia dapat membawa dampak yang positif bagi manusia itu sendiri. Dan kesimpulan pentingnya belajar sejarah pemikiran bahwa pemikiran modern saat ini ada andil besar dalam sejarah pemikiran masa lampau. Terima kasih. Oke, thank you Sophie. Berarti kesimpulannya tadi sudah dijabarkan ya sama Sophie. Kira-kira dari ini kira-kira kalian punya kesulitan nggak sih buat belajar sejarah pemikiran ini? Kalau aku sih mungkin karena banyak kata-kata atau istilah yang kurang aku mengerti, tokoh-tokoh yang banyak, jadi itu lumayan bikin aku ini ya agak susah aku mengerti. Jadi mesti dibaca berulang-ulang kali. Mungkin yang lain punya kesulitan selain aku? Iya sih Kak, sama sih. Aku juga punya kesulitan dalam memahami materinya ya, soalnya materinya juga lumayan banyak, tokoh-tokohnya juga banyak, kayak gitu sih Kak. Bianca atau yang lain? Kita sharing-sharing aja nih. Kalau dari aku sih, kesulitannya itu lebih kayak banyak harus mencari-cari searching lagi tentang apa yang dipelajari di materinya. Jadi bisa biar lebih paham sih, Kak. Iya benar, mungkin ini juga ada kaitannya sama filsafat juga. Jadi kayaknya saling berkaitan ya, kayaknya hampir mirip-mirip sama mata kuliah yang lain yaitu berkaitan dengan filsafat. Mungkin yang lain juga punya kesulitan juga sama kayak kita bertiga nggak nih? Sementara kan sebentar lagi kita mau tes ya. Kurang lebih sama sih, Kak. Kalau aku sih lebih kayak untuk memahami kata-katanya aja sama lebih banyak untuk mencari tentang materi-materi yang ada di mata kuliah ini sih. Oke, Bianca mau menambahkan? Bukan namain sih Kak, kurang lebih sih sama ya apa yang telah disampaikan oleh Fanny, Leo, dan juga Sophie. Iya, ya, berarti memang sejarah pemikiran kuno ini juga mempengaruhi masa sekarang ya. Jadi sesuatu yang ditetapkan, sesuatu yang tidak ditetapkan, juga mungkin dari keduanya itu ya Plato memadukan dua pemikiran itu. Kalau gitu oke, kalau gitu aku tutup ya. Makasih untuk podcastnya hari ini, untuk diskusinya. Terima kasih ya teman-teman semua. Thank you. Selamat malam. Terima kasih. Thank Terima you, Terima malam. kasih. Selamat malam.